Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatur Panghegar dengan NIM 23522 SV 23574 dari kelas Praktikum Pemrograman Web B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang saya buat. Pertama, untuk apa web tersebut dibuat? Web tersebut dibuat untuk memudahkan customer untuk mengetahui informasi detail mengenai resto seperti jam buka, alamat, menu, dan lain-lain. Serta customer dapat mereservasi meja secara online. Kedua, apa kebutuhan klien dari web tersebut? Kebutuhan klien dari web tersebut adalah untuk menyajikan informasi reservasi online dan memudahkan pengunjung untuk menemukan lokasi resto. Ketiga, permasalahan apa yang dicoba di-cover dengan website tersebut. Pertama, ada akses informasi yang lebih mudah. Kedua, reservasi secara efisien. Yang ketiga, navigasi yang mudah untuk menuju ke lokasi. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan website yang saya buat. Jadi pada bagian home, ini terdapat seperti landing page, welcome to Ratatouille, ini nama restonya. Itu ada menu, tombol table, buka table untuk reservasi. Kemudian ada navbar di sini. Kemudian untuk bagian about, di sini terdapat deskripsi singkat tentang resto. Kemudian ada alasan mengapa harus memilih resto tersebut. Data ini saya ambil dari database. Kemudian pada bagian menu, terdapat menu yang dapat dipilih oleh customer. Ini bisa dikelompokkan berdasarkan kategorinya, ada spesial, salad, starter, dan all. Kemudian pada section spesial, di sini terdapat menu yang hanya dibuat oleh chef-chef tertentu. Di sini datanya saya ambil dari database dengan join, dengan menggabungkan tabel spesial dan tabel chef. Selanjutnya adalah bagian event. Bagian ini untuk menunjukkan resto tersebut dapat melakukan acara apa saja, misalkan seperti custom party, birthday parties, dan private party. Kemudian di bawahnya terdapat section reservation. Di dalam section ini, customer dapat mereservasi meja dengan memasukkan nama, email, nomor telepon, tanggalnya, tanggal berapa, jam, kemudian jumlah orang yang akan datang. Kemudian pada bagian message, customer dapat meninggalkan pesan kepada resto, misalkan nama. Kemudian jika kita tekan tombol ini, maka akan muncul notifikasi seperti ini kepada user untuk memberitahu bahwa reservasi mereka sudah terkirim. Kemudian akan dikirimkan email untuk konfirmasi reservasi. Kemudian datanya akan masuk ke dalam database seperti ini. Nah, ini adalah yang saya masukkan tadi, namanya Rahman Nur Panghegar, emailnya ini, nomornya ini, tanggalnya ini, jam 4, jumlah orang 7, kemudian pesannya tidak pakai lama. Kemudian di bawahnya terdapat section testimonial.
Section ini dibuat untuk menampilkan testimonial dari berbagai user yang telah melakukan transaksi di resto tersebut. Kemudian section bawahnya ada galeri. Di galeri ini menampilkan suasana di dalam resto, sehingga customer bisa tahu seperti apa resto yang akan mereka kunjungi. Kemudian di bawahnya terdapat section chef yang saya joinkan tadi dengan section spesial. Di sini terdapat nama chef, kemudian posisinya, sosmednya. Di bawahnya terdapat section kontak. Di section ini terdapat maps, sehingga user dapat lebih mudah untuk menemukan di mana lokasi restonya. Juga terdapat lokasi tertulis seperti ini, kemudian jam buka, alamat email, kemudian nomornya. Kemudian untuk footer, terdapat nama resto, lokasi, nomor telepon, email, kemudian visual link ini untuk ke home, about us, ke service. Kemudian ini seperti sosmednya, seperti WhatsApp, Facebook. Itu adalah bagian untuk demonstrasinya. Setelah itu untuk penjelasan kode secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, saya membuat file count.php. File ini berfungsi untuk mengkoneksikan database dengan website. Kemudian, pada menu WA section, untuk mengambil datanya, yang pertama, saya menghubungkannya dulu dengan database dengan memanggil file count.php, kemudian dengan query select kolom IDY, title, dan deskripsi dari tabel YAS, kemudian menampilkannya kepada website dengan perulangan. Di sini saya mengecek apakah sudah terkoneksi dengan database dan ada data di dalam database. Jika ada, akan mengeksekusi looping ini. Kemudian jika tidak, akan akan mengeluarkan error data data not found or error. Kemudian untuk yang join pada special section, yang pertama saya menghubungkannya dulu dengan database dengan memanggil file count.php. Kemudian untuk query-nya adalah mengambil kolom special name dan special description dari tabel spesial dan save name dari tabel save. Kemudian di sini saya melakukan pengecekan lagi apakah sudah terkoneksi dengan database dan ada data di dalam database. Jika ada, akan menampilkannya dengan perulangan seperti ini. Namun jika tidak ada, akan mengeluarkan pesan no special font or query file. Kemudian kode untuk booking table-nya pada JavaScript-nya. Saya menulis script seperti ini. Script ini berfungsi untuk menangani event submit dari elemen ID booking form, kemudian akan mengirimkan datanya dengan metode post. Jika data sudah terkirim, maka akan menampilkan status message sukses. Kemudian jika error, akan menampilkan status message gagal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.